Perkenalkan, nama saya Rianti. Di sini saya akan membahas materi mengenai hukum administrasi negara. Langsung saja, materi pertama, apa itu hukum? Jadi, hukum adalah peraturan yang terdiri dari atas norma dan sanksi-sanksi yang berlaku. Hukum ialah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait kaidah dalam masyarakat dan keputusan yang ditetapkan oleh penegakan hukum. Adapun unsur-unsur negara hukum terbagi menjadi 4. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak. Dan yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Materi ketiga, yakni konsep negara hukum. Yang pertama, sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Dan yang kedua, bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia atau warga negara. Dan yang keempat, adanya pembagian kekuasaan dalam negara. Yang kelima, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif. Dan yang keenam, adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Materi terakhir yakni kedudukan HAM, yang dimana hukum yang ada dalam negara pada garis besarnya dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama itu hukum konstitusi, hukum yang memerintah negara. Yang kedua, hukum biasanya yang merupakan alat negara untuk memerintah atau Maj'ifar mengatakan bahwa hukum administrasi terletak di antaranya pertama, hukum pidana yang berisikan norma-norma yang begitu penting. Yang kedua, hukum privat yang berisikan norma-norma penegakannya dapat diserahkan kepada pihak partikular. Nah, hukum administrasi negara itu adalah sebagian suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Perkenalkan, nama saya Putu Switri dengan NIM 211010333. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan hukum administrasi negara atau HAN dengan hukum lainnya. Yang pertama, hubungan hukum administrasi negara atau HAN dengan hukum tata negara atau HTN. Menurut Van Vollenhoven, konstitusi secara teoritis adalah seperangkat undang-undang yang membentuk aparatur negara dan menentukan kekuasaan aparatur negaranya. Sementara itu, hukum administrasi negara merupakan seperangkat peraturan yang mengikat baik pejabat tinggi maupun rendahan, jika badan-badan tersebut menjalankan kekuasaan konstitusional negara. Menurut Oppenheim, hukum tata negara menarik perhatian pada keadaan yang berada dalam keadaan statis atau stat in rotus. Pada saat yang sama, hukum administrasi negara memperhatikan keadaan yang sedang bergerak atau stat in beginning. Begirmanan mengatakan secara ilmiah, undang-undang yang mengatur perlakuan negara atau aparatur negara termasuk dalam kelompok hukum tata negara. Sedangkan undang-undang yang mengatur perilaku pemerintah ada dalam administrasi publik termasuk kelompok hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara atau HAN dengan hukum pidana. Romien menilai hukum pidana dapat dianggap sebagai bahan pembantu hukum administrasi negara, karena penjatuhan pidana merupakan sarana penegakan hukum administrasi dan sebaliknya, peraturan perundang-undangan administrasi dapat dimasukkan dalam lingkungan hukum pidana. E. Utrecht mengatakan bahwa KUHP memberikan sanksi khusus terhadap pelanggaran baik terhadap aturan hukum publik yang ada. Hukum administrasi negara atau HAN dengan hukum perdata. Paul Scholten mengatakan bahwa administrasi negara itu adalah undang-undang khusus, undang-undang tentang organisasi negara. Pada saat yang sama, hukum perdata adalah hukum umum. Sudut pandang ini mempunyai 2 prinsip. Yang pertama negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan ketentuan hukum perdata seperti ketentuan hukum kontrak. Contohnya itu seperti pemerintah menangani kegiatan komersial, pekerja, perum, dan persera. Yang kedua itu undang-undang khusus menggantikan undang-undang umum, yaitu apabila peristiwa hukum itu diatur baik oleh hukum tata usaha negara maupun hukum perdata, maka peristiwa itu diselesaikan berdasarkan hukum administrasi negara sebagai hukum khusus, bukan berdasarkan hukum perdata sebagai hukum umum. Hukum administrasi negara atau HAN dengan ilmu administrasi negara atau IAN, Timok mencatat setiap tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan mempengaruhi kebijakan publik yang dianggap sebagai penyelidikan oleh lembaga negara.
sebagai suatu proses administrasi publik adalah segala langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sebagai bidang keahlian pemerintah pusat mengatur dan mengarahkan seluruh aktivitas manusia di lembaga publik. Perkenalkan, nama saya Jerman dengan NIM 2110399. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan sumber-sumber hukum administrasi negara. Yang pertama, tentang kedudukan hukum administrasi negara dalam negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum konstitusi, dan yang kedua, hukum biasa. Apa yang dimaksud dengan hukum konstitusi? Hukum konstitusi merupakan hukum yang memerintah negara, sedangkan hukum biasa merupakan alat untuk memerintah negara. Adapun pengertian sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar dan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelaku-pelaku yang melanggar aturan-aturan hukum tersebut. Adapun sumber hukum administrasi negara berasal dari beberapa sumber, seperti sumber hukum internasional, sumber hukum nasional, dan sumber hukum konvensi internasional. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum internasional? Adalah sumber hukum yang berasal dari perjanjian antara negara Indonesia dengan negara lainnya. Sedangkan hukum nasional itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan yang kedua, sumber hukum konvensi internasional yang telah diratifikasi. Dalam Marhaneis, membedakan dua sumber hukum administrasi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum filosofis ideologis, dan yang kedua, sumber hukum yuridis. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum filosofis ideologi? Yaitu ialah sumber hukum yang dilihat dari komponen atau kepentingan individu, nasional atau internasional, sesuai dengan falsafah dan ideologi dari suatu negara seperti liberalisme, komunisme, dan leninisme. Dan yang kedua, sumber hukum yuridis merupakan penerapan dan penjabaran langsung dari sumber-sumber segi filosofi ideologis yang diadakan pembedaan antara sumber hukum formal dan sumber hukum materi. Adapun sumber-sumber hukum formal, yang pertama ialah undang-undang atau hukum administrasi negara yang tertulis. Yang kedua, praktek administrasi negara atau hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. Dan yang ketiga, jurisprudensi, baik keputusan yang diberikan oleh kesempatan banding oleh hakim apapun yang tidak ada banding atau administrasi negara tersebut. Yang keempat, doktrin atau pendapat para ahli hukum administrasi negara. Di dalam hukum administrasi negara terdapat dua sumber. Yang pertama, sumber hukum materi dan sumber hukum formal. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum materi? Ialah yaitu faktor-faktor yang membantu isi dari hukum itu. Ini dapat ditinjau dari segi sejarah, filsafat, agama, sosiologi, dan lain-lain. Dan yang kedua, tentang sumber hukum formal. Sumber hukum dalam arti formal diperhitungkan pertama bentuk-bentuk hukum itu dibuat menjadi positif oleh instansi pemerintah yang berwenang. Dengan kata lain, bahwasanya bentuk wadah sesuatu badan pemerintah tertentu dapat menciptakan hukum-hukum baru. Sedangkan dalam arti sejarah, istilah hukum mempunyai dua makna. Yang pertama, sebagai sumber pengenalan dari hukum yang berlaku pada suatu saat tertentu. Dan yang kedua, sebagai sumber tempat asal pembuatan undang-undang yang mengenali dalam penyusunan atau aturan-aturan menurut undang-undang itu tersebut. Dari sudut filsafat, ada dua masalah yang penting yang dapat menjadi sumber hukum, yaitu yang pertama ukuran, dan yang kedua tentang faktor-faktor yang mendorong seseorang mau tunduk pada hukum. Hukum itu diciptakan agar ditaati, oleh sebab itu semua faktor yang dapat mendorong seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan-aturan hukum positif. Perkenalkan, nama saya Justriani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fungsi perlindungan, penegakan, dan pertanggungjawaban dalam hukum administrasi negara. Yang pertama ada fungsi hukum. Menurut Sudikno Mertakusumo, hukum bersifat sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia tersebut terlindungi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat terjadi pelanggaran hukum ketika hukum tersebut tidak dijalankan dengan seharusnya atau ketika hukum tersebut dilanggar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan hukum yaitu untuk mengatur masyarakat secara damai. Tujuan hukum dapat tercapai ketika tiap-tiap subjek mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Kemudian materi yang kedua yaitu pelindungan hukum administrasi negara terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pelindungan hukum di bidang perdata dan yang kedua pelindungan hukum di bidang publik. Pelindungan hukum di bidang perdata. Menggugat pemerintah tidak sama dengan menggugat rakyat biasa. Menggugat pemerintah dianggap sebagai salah satu bentuk tersulit dalam bidang perdata dan hukum administrasi. Negara sebagai institusi memiliki dua kedudukan. Yang pertama sebagai badan hukum publik dan yang kedua sebagai kumpulan jabatan. Kemudian yang kedua itu pelindungan hukum di bidang publik. Ada dua macam pelindungan hukum bagi rakyat. Yang pertama, pelindungan hukum pada preventif, dan yang kedua, pelindungan hukum represif. Pada hukum preventif itu bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian yang kedua itu pada hukum represif, yaitu untuk menyelesaikan ketika terjadi yang namanya sengketa. Kemudian materi ketiga itu penegakan hukum administrasi negara. Secara umum yang dikemukakan oleh Soejono Soekarno ada 5 faktor dalam penegakan hukum administrasi negara. Yang pertama, hukum itu sendiri tentunya. Kemudian yang kedua, penegak hukum yang dimaksud di sini berarti pihak-pihak yang membentuk atau pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Kemudian yang ketiga itu sarana dan fasilitas. Yang dimaksud di sini yaitu sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut terjadi. Kemudian yang keempat itu masyarakat. Masyarakat yaitu lingkungan atau tempat hukum tersebut dilaksanakan atau diberlakukan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima itu kebudayaan, yaitu sebagai karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia atau kehendak dan tekad manusia. Kemudian materi yang keempat yaitu pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi negara. Setiap pemberi kekuasaan harus sudah dipikirkan beban dan tanggung jawabnya sebagai setiap penerima kekuasaan. Kesediaan untuk melaksanakan tanggung jawab secara inklusif sudah diterima pada waktu menerima kekuasaan tersebut, agar pada saat kekuasaan tersebut diterima, si penerima kekuasaan tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dan dapat menjalankan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan. Penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Dalam suatu negara, hukum pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum sebagai suatu upaya preventif dan dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelumnya terjadinya pelanggaran norma-norma hukum sebagai suatu upaya resesif. Pengawasan segi hukum dan segi kebijakan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat di samping pengawasan sarana penegakan hukum lainnya. Kedua yaitu macam-macam sanksi dalam hukum administrasi negara. Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi negara tertentu. Sanksi paksa pemerintahan misalnya tidak dapat diterapkan dalam bidang pegawaian dan ketenagakerjaan, akan tetapi pemahaman terhadap berbagai sanksi tersebut penting dalam kajian hukum administrasi. Pengertian tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang terjadi di antara badan atau kantor tata usaha negara dengan warga negara. PT UN diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya. Dan yang kedua itu keberadaan tata usaha negara. Keberadaan PT UN bertunjuk untuk mewujudkan tata kehidupan bernegara dan berbangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Materi kedua itu yaitu peraturan dan pelaksanaan peradilan tata usaha negara. Indonesia sebagai negara hukum yang salah satunya terdapat sistem peradilan yang bebas, di mana dalam sistem peradilan yang bebas, pelaksanaan suatu putusan pengadilan merupakan hal yang terpenting demi menegakkan supremasi hukum dan kepastian hukum. Penyusunan peraturan daerah. Materi pertama, yakni pengertian produk hukum daerah. Produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi perda atau biasa disebut perkada, peraturan bersama KDH, dan peraturan DPRD.
dan bentuk-bentuk keputusan. Materi kedua yakni tertib Menteri Muatan. Yang pertama itu, Menteri Muatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, Menteri Muatan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang ketiga, Menteri Muatan menyelesaikan masalah atau tanggung jawab dan kebutuhan. Adapun materi ketiga yakni tertib proses pembentukan, yang dimana pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencangkup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan atau penetapan. Materi keempat yakni penyusunan rencana peraturan daerah, yang dimana Raperda berasal dari gubernur, DPRD, provinsi, kabupaten kota, serta kumulatif terbuka atau APBD, yakni perencanaan penyusunan perda melalui program pembentukan peraturan daerah. Nah, materi kelima yakni program pembentukan perda, yang merupakan pedoman dan penyediaan penyusunan peraturan daerah yang mengikat lembaga yang berwenang atau pemerintah daerah DPRD dalam membentuk peraturan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu yang pertama mekanisme penyusunan prolegda atau program pembentukan perda. Materi tersebut menyatakan bahwa DPRD dan pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab berdasarkan dalam penyusunan prolegda yang ditetapkan untuk tahun tertentu berdasarkan skala kepentingan pengembangan rancangan peraturan daerah disusun setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Prolegda disusun oleh pemerintah daerah dan DPRD dengan koordinasi oleh Balegda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2011. Mekanisme penyusunan prolegda di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Mekanisme penyusunan prolegda di lingkungan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota, melibatkan Biro Hukum atau bagian hukum. Rancangan prolegda dikoordinasikan oleh Biro Hukum atau bagian hukum dalam lingkungan pemerintahan daerah. Mereka dapat penetapan prolegda mengikut sertakan instansi vertikal terkait dalam proses penyusunan tersebut. Mekanisme penyusunan prolegda di lingkungan DPRD. Provinsi, kabupaten, atau kota ditetapkan melalui keputusan DPRD. Yang kedua, substansi penyusunan prolegda menyusun daftar rancangan peraturan daerah berdasarkan beberapa dasar, termasuk yang pertama itu arahan dari pemerintah pusat yang lebih tinggi atau PPU. Yang kedua, rancangan pembangunan daerah. Yang ketiga, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Yang keempat, aspirasi masyarakat daerah. Baik, saya lanjutkan. Itu penyusunan rancangan peraturan daerah. Yang selanjutnya itu penyebarluasan. Jadi, penyebarluasan itu dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah sejak penyusunan prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, hingga perundangan undang-undang itu di mana memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Kemudian yang selanjutnya itu ada partisipasi masyarakat. Jadi, dalam pembentukan perda, perkada, peraturan bersama kepala daerah, dan per DPRD, masyarakat berhak berpartisipasi dan memberikan masukannya secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan merupakan bagian penting untuk menentukan kualitas dari produk hukum yang dihasilkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada evaluasi dan klarifikasi. Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah provinsi yaitu RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi, tata ruang kepada menteri. Kemudian klarifikasi yaitu terhadap peraturan daerah provinsi yang telah ditetapkan kepada menteri dalam negeri. Materi tertib asas hukum yang pertama itu peraturan yang lebih khusus, mengesampingkan peraturan yang bersifat umum terhadap hierarki. Peraturan yang setingkat apabila perbedaan baik tujuan, maksud, maupun maknanya. Contoh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang kedua yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah tingkatnya. Contoh, Perda tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Public Private Papers. Ketiga itu peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama terhadap hierarki. Peraturan yang setingkat apabila terdapat perbedaan baik tujuan, maksud, maupun maknanya. Contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang partnership mengesampingkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang public partnership. Adapun poin-poin tertib implementasi, sosialisasi, manajemen, operator, anggaran, sarana, penegakan